para pecinta ikan semuanya. Hari ini saya ingin menjelaskan beberapa kesalahan saat mulai memelihara ikan hias. Mulai hobi memelihara ikan di akuarium termasuk gampang-gampang susah sebetulnya. Semuanya tergantung bagaimana memahami cara pembuatannya. Banyak yang tidak memahami bahwa untuk membuat akuarium baru juga membutuhkan pengetahuan yang tidak boleh disepelekan jika menginginkan ikan dalam akuarium yang berumur panjang. Berikut adalah beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pemula saat membuat akuarium. Akuarium dengan ukuran kecil akan membuat kondisi air berubah dengan cepat. Jika tidak terawat dengan baik, justru akan menimbulkan masalah. Misalnya ikan mati setelah beberapa hari dimasukkan ke dalam akuarium. Gunakanlah akuarium yang lebih besar sehingga bisa melatih skill dalam perawatan akuarium dan akan menekan efek buruk terhadap ikan. Pada saat setting akuarium pertama kali, ekosistem belum terbentuk secara sempurna, sehingga parameter air belum stabil. Jika ikan dimasukkan terlalu cepat, maka akan menyebabkan stres atau bahkan keracunan sehingga ikan akan mati. Baiknya, setting akuarium dilakukan jauh hari sebelum membeli ikan, karena perlu dilakukan penetralan zat-zat kimia di akuarium. Ya, sekitar kurang lebih 2-3 hari diendapkan. Sehingga saat ikan datang, maka ekosistem akuarium sudah siap dan layak untuk dihuni. Kalian juga bisa tambahkan beberapa hal yang bagus, tapi kalau misalnya untuk ikan koi lebih baik tidak perlu ditambahkan apa-apa. Begitupun dengan ikan koki. Jangan hanya tertarik pada bentuk atau keindahan ikan. Perhatikan juga bagaimana karakter ikan dan kebutuhan lingkungannya. Karena memasukkan ikan agresif bersama ikan lain dalam akuarium yang sama justru akan membuat kekacauan. Pilihlah ikan yang tenang serta membutuhkan lingkungan air yang sama. Jangan menambahkan terlalu banyak ikan dalam satu waktu karena koloni bakteri dalam akuarium belum sepenuhnya stabil. Koloni bakteri pengurai diperlukan untuk menguraikan zat sisa metabolisme ikan yang membahayakan seperti amoniak, nitrat, dan nitrit. Jika dalam akuarium baru langsung dimasukkan banyak ikan, sementara bakteri belum terbentuk sempurna, maka akan terjadi akumulasi amoniak, nitrat, dan nitrit yang menyebabkan keracunan pada ikan. Masukkan sedikit ikan dulu, tunggu sampai kadar amoniak, nitrat, dan nitrit meningkat, kemudian menurun. Penurunan kadar amoniak, nitrat, dan nitrit ini menunjukkan bahwa bakteri pengurai sudah dapat bekerja sepenuhnya. Nah, itulah waktu yang tepat untuk menambahkan ikan lainnya. Yang kelima, menambahkan ikan terlalu banyak atau overstocking. Pengaturan jumlah ikan sangat penting untuk mencegah overpopulasi dalam akuarium. Jumlah ikan yang terlalu banyak dan tidak sesuai dengan kapasitas akuarium akan membuat ikan stres. Yang keenam adalah overfeeding atau memberi makan terlalu banyak. Itu hanya akan membunuh ikan. Jadi berikan saja ikan itu makan secukupnya. Seperti contoh ikan koki ini cukup berikan makan 1 kali 1 hari saja sebetulnya sudah oke. Kalau misalnya ingin jinak, kamu bisa memberi makan mereka 3 kali sehari, itu juga sudah cukup. Suhu air di dalam akuarium sangat penting untuk diperhatikan. Untuk tanaman aquascape, misalnya kalau kalian punya tanaman aquascape, itu akan baik pertumbuhannya di kisaran suhu 18-24 derajat Celcius. Tanaman aquascape ini memiliki fungsi penting untuk menyediakan oksigen di dalam air. Kalau misalnya kalian tidak menggunakan aquascape, kalian bisa menyimpan, misalnya contoh ikan koki ini. Ikan koki itu hidup di suhu sekitar 18-24 juga.
Atau kalau misalnya kalian ingin mereka lebih sehat, kalian bisa setting di suhu sekitar 30. Lampu memiliki fungsi sebagai penerangan di dalam akuarium. Selain itu, lampu juga berfungsi sebagai pengganti sinar matahari yang diperlukan oleh ikan menghangatkan tubuhnya, serta oleh tanaman air untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh ikan untuk bernapas. Tanpa lampu, maka ikan akan kekurangan oksigen dan membuat tanaman air mati. Pilihlah lampu yang bisa berguna sebagai pengganti sinar matahari untuk berfotosintesis, misalnya lampu LED, dan jangan pernah menyalakan lampu 24 jam non-stop untuk mencegah matinya tanaman air serta penguapan air secara berlebihan. Jika akuarium Anda terdapat aquascape tanaman air, maka menggunakan aerator oksigen justru hanya akan membunuh tanaman karena kurangnya CO2 untuk fotosintesis. Namun jika aquascape Anda adalah tanaman sintetis atau akuarium Anda tanpa aquascape, maka mesin aerator mutlak diberikan untuk suplai oksigen dalam air. Jadi filter yang tidak memadai juga akan membuat kondisi air tidak seimbang. Filtrasi yang kurang, filtrasi berlebihan, serta kapasitas filter yang tidak memadai untuk akuarium adalah penyebab ketidakseimbangan kondisi air. Gunakanlah filter air yang baik yang secara otomatis membersihkan dan menjaga kestabilan air. Pemeriksaan kondisi air sangat penting dan harus rutin dilakukan untuk monitor kondisi air. Pemilik akuarium baru seringkali tidak memperhatikan bahwa di dalam air terdapat zat-zat berbahaya yang mengancam ikan jika tidak ditangani. Oleh karena itu, melakukan tes adalah hal yang wajib dilakukan. Pemeriksaan air dilakukan sebelum memasukkan ikan ke dalam akuarium. Apakah kondisinya sudah sesuai atau belum? Lakukan penetralan air sampai kadar zat berbahaya telah tereliminasi sempurna, baru kemudian masukkan ikan. Untuk maintenance, maka pemeriksaan dilakukan secara rutin tiap bulan. Jika ada ikan yang mati, maka lakukan pemeriksaan apakah ada masalah pada kandungan dalam air atau tidak. Untuk melakukan tes air, itu ada banyak sekali dijual di toko online. Seperti contoh berikut. Yang ke-12, tidak mengganti air secara rutin. Tidak mengganti air atau tidak tahu bagaimana pengaturan mengganti air ini dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan air juga. Gantilah sekitar 25% bagian akuarium dengan air yang baru minimal seminggu sekali. Jika tidak mengganti air secara rutin, akan membuat ikan stres dan rentan terhadap penyakit. Meskipun Anda adalah penghobi ikan hias yang masih pemula, hendaknya menghindari kesalahan-kesalahan ini agar berhasil memulai akuarium baru dan mendapatkan ikan hias yang sehat dan berumur panjang. Semoga ke-12 tips dari saya itu memberikan manfaat untuk Anda dan ikan-ikan Anda semuanya sehat. Selamat bertemu lagi di channel saya berikutnya.